Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mari kita buka kelas dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita di gunah ya. Terakhir itu murojaah gunah kalau tidak salah ya. Terakhir Sampai mana? istiqaulah, getaran Oh, guna, murojaah gunahnya belum? Baik, guna kita udah. murojaah gunah. Sudah ya. Jadi Hmm. secara bahasa guna berarti suara yang keluar dari pangkal rongga hidung, sedangkan dalam istilah tajwid para ulama mendefinisikan gunah sebagai suara yang indah dan teratur pada huruf nun, termasuk tanwin dan mim dalam segala kondisinya. Sudah ya. Sementara Ya. gunah sendiri dikhususkan pada huruf nun dan mim. Al-Imam Maki dalam Ar-Ri'ayah, ya halaman 126 itu, Ar-Ri'ayah, mengatakan bahwa sebab penamaan gunah, ini sudah belum? Sudah dicatat? Belum Belum, Ustazah. Ustazah, belum. Berarti Belum boleh dicatat Ustazah. ya. Boleh dicatat. Al-Imam Maki itu kaf lagi. K-nya double ya. Al-Imam Maki dalam Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah itu halaman 126. Mengatakan sebab penamaan gunnah ya. Sebab penamaan gunnah sebagai berikut. Karena pada kedua huruf mim dan nun ya. Karena pada kedua huruf mim dan nun terdapat gunnah yang keluar. Dari pangkal rongga hidung pada saat mengucapkannya. Nah, ini artinya suara yang boleh ya. Ingat, suara yang boleh atau harus mengalir keluar dari rongga hidung ya. Ya, suara yang boleh atau harus mengalir keluar dari rongga hidung hanyalah huruf nun dan mim saja. Dan tidak selainnya ya. Makanya kalau kayak lin masuk hidung, to masuk hidung, ro yang tafkhim masuk hidung itu enggak boleh. Ya, karena di sini sudah ada kaidahnya gitu ya. Udah ada rujukannya, ada dalilnya. Dikatakan bahwa karena pada kedua huruf mim dan nun terdapat gunnah yang keluar dari pangkal rongga hidung pada saat Afwan, suara ustazahnya nggak ada apa ya? Ini bukan sama Bu Alia. Ustazah, ini speakernya ke tutup, mute, ke mute Ustazah. Mana Ustazahnya? Ana lihatnya. Oh, kepental kayaknya. Ini dia nih, ada lagi.
Afwannya terpental tadi sampai mana? Sampai suara yang boleh atau harus mengalir dari rongga hidung hanya huruf Huruf Iya. mim dan Suara yang boleh atau harus mengalir keluar dari rongga hidung hanyalah huruf nun dan mim saja, tidak selainnya, ya. Nah, ini yang menjadi dalil, menjadi patokan bahwa selain huruf nun dan mim atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum yang menjadikan ada dengungan, itu nggak boleh masuk hidung. Ya, kadang-kadang kan kebanyakan ketika lin masuk hidung, syai gitu kan. Kemudian apalagi huruf-huruf yang tebal, ro, po gitu, suka masuk hidung. Nah, itu nggak boleh ya. Di antara kekeliruan sebagian pembaca Al-Qur'an adalah mengalirkan suara melalui hidung. Ya, banyak kita dengar itu kalau yang sudah bernada-nada gitu kan, ada langgam-langgamnya tuh suka gitu. Jadi sengau-sengauin. Padahal itu nggak boleh, ya. Sehingga menjadikan suara itu sengau gitu. Karena baca Al-Qur'an ini beda dengan nyanyi. Ya, jadi mungkin kalau nyanyi itu ada yang begitu-begitu tuh indah gitu ya, tapi kalau baca Al-Qur'an nggak boleh, ya. Nah, untuk mengidentifikasi sempurna atau tidaknya gunah kita, ya. Jadi untuk mengidentifikasi gimana kita ngenalin sempurna atau tidaknya guna kita. Ini ada tipsnya ya, ada hal-hal yang bisa dilakukan ya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, suara sempurna ya, suara itu sempurna keluar melalui rongga hidung. Ya, jadi suara itu sempurna keluar melalui rongga hidung. Artinya ketika hidung itu ditutup ya, ketika coba Antuna ngeluarin suara itu terus hidungnya ditutup, contoh kayak mim gitu ya, ma gitu, gitu kan, terus hidungnya ditutup, nggak bisa, Antuna nggak akan bisa bunyiin ma gitu, nggak bisa. Bisa dicoba gitu ya, nggak bisa ya, karena suaranya nggak akan keluar. Nah, itu cara gimana kita ngenalin apakah itu masuk hidung atau tidak. Yang kedua, itu terjadinya getaran di atas kepala. Coba itu kami gunakan ai gitu ya, mei itu bergetar ya, terjadinya getaran di atas kepala ya. Coba lagi menggunakan itu Antuna boleh pegang ya, boleh menyentuh kepala mai gitu, jadi kayak di bagian-bagian atas itu ya, di tengkorak bagian depan itu dia kayak bergetar gitu ya, ketika kita mengeluarkan huruf-huruf gunah, maka kita akan ngerasain itu getaran-getaran itu. Nah, hal ini, jadi proses bergetarnya kepala ini yang menurut Asy-Syaikh Asyraf Al-Ja'fari ya, Asy-Syaikh Asyraf Al-Ja'fari. Getaran inilah yang terjadi di kepala kita ini ketika kita mengucapkan gunah itu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Apa dampaknya? Mencegah kita dari pikun dan menguatkan ingatan. Itu ya, mungkin secara medis bahasanya dia mengolahragakan otak gitu ya, kan otak itu gimana cara olahraga otak tuh, mungkin dengan itu, dengan apa, dengan getaran itu tadi. Makanya kalau orang tuh mungkin hafalan Qur'annya itu kuat ya gitu. Antuna mungkin pernah lihat ya di medsos itu ya, banyak orang-orang kehilangan ingatan, dia gila, dia gangguan, tapi dia nggak kehilangan bacaan Qur'annya gitu. Nah, Masya Allah gitu kan ya. Nah, ini salah satu dampak positifnya ketika Antuna itu menyempurnakan gunah dengan kemudian menggetarkan kepala ya, menggetarkan kepala. Itu menurut Asy-Syaikh Asyraf Al-Ja'fari. Kemudian untuk kondisi tingkatan gunah, ya, kondisi nun dan mimnya. Ini terbagi dua. Ana pernah jelaskan versinya Asy-Syaikh Dr. Aiman Suaid dengan versi Asy-Syaikh Utsman Murad, ya. Ana pernah katakan ketika Ana mengajar ya, praktek. Itu kalau mim dan nun dalam keadaan tasjid ada dua. Dia gunah akmal. Nah, tasjidnya itu kombi gunahnya
itu ketika nun dan mim, ketika nun atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan mim. Karena tandanya tasjid. Jadi dia sempurna. Nah, tidak kalau ketemu ada yang pendapat yang mengatakan kalau ketemu waw sama ya ai gitu ya. Nah, itu dia gunanya nggak akmal tapi kamilah. Jadi idgham bi gunnah itu kalau menjadi akmal kalau tanwinnya nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan apa? Dengan huruf mim dan dengan nun. Karena idgham itu kan yanmu ya. Ya, waw mim nun waw ya. Nah, sementara kalau nun sukun atau tanwinnya bertemu dengan ya atau waw, dia tingkatannya kamilah. Paham ya? Selanjutnya di tingkatan yang selanjutnya adalah ikhfa, ya. Ikhfa atau iklab gitu ya. Nah, ini gunahnya juga kamilah. Jadi sama dengan idgham bi gunah tapi nun sukun atau tanwinnya ketemu dengan huruf iya dan waw. Selanjutnya ada izhar, itu gunahnya naqisah ya. Izhar itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf tenggorokan ya. Jadi dia tidak memanjangkan gunahnya. Tetap ada, makanya nggak bisa bahasa izhar itu jelas tanpa gunah, nggak bisa. Jelas tanpa perpanjangan guna atau gunah yang tidak ditambahkan. Itu izhar ya pengertiannya. Selanjutnya adalah gunah angkos ya. Gunah angkos itu adalah huruf-huruf nun dan mim yang berharokat. Nah, jadi kalau versinya Dr. Aiman Suwaid itu bagiannya gunah akmal, gunah kamilah, gunah naqisah, gunah angkos. Seperti yang Ana sebutkan tadi. Tapi kalau versinya Syekh Utsman Murad, langsung aja. Ketika nun tasjid, mim tasjid, idgham bi gunah itu gunah kamilah. Panjangnya sama. Ya, tapi kalau Aiman Suwaid enggak, Dr. Aiman Suwaid enggak. Gunah akmal itu lebih panjang sedikit menurut beliau gitu, ya. Kemudian baru ada gunah naqisah. Nah, gunah naqisah itu antara izhar dan untuk huruf yang izhar, ya nun sukun dan tanwin ketemu huruf-huruf tenggorokan. Nah, untuk yang berharokat itu tidak ada penjelasan. Ya, jadi hanya dua versi menurut Syekh Utsman Murad, gunah itu tingkatannya adalah kamilah dan naqisah. Sementara menurut Dr. Amin Suwaid itu ada 4, gunah akmal, gunah kamilah, gunah naqisah, dan gunah angkos. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ana lanjutin ya kalau nggak ada. Baik Ustazah. Tapi suaranya pelan-pelan Ustazah. Kecepatan. Afwan. Tergantung bagaimana kita mengambil bacaan dari guru kita. Pastinya itu panjangnya semana itu bagaimana kita mengambil atau kita talaki dengan guru-guru kita, gitu ya. Nah, menurut Syekh Amin Suwaid ini, Dr. Amin Suwaid ini, panjang gunah itu nggak bisa disetarakan dengan hitungan harokat, ya, sebagaimana pada huruf hijaiyah yang lain. Kan kalau huruf hijaiyah itu satu harokat itu ya satu kali huruf itu dibaca dengan harokatnya, apakah dia fathah, kasroh, dhammah, ya kan? Kemudian mat itu mat 2 harokat, berarti di mana huruf itu dibaca 2 harokat, gitu kan? Karena kita mendengar istilah bahwa gunah itu dikatakan memiliki panjang 2 harokat, ya 2 harokat gunah. Nah, tapi menurut Dr. Aiman Suwaid, panjang gunah itu tidak bisa disetarakan dengan hitungan harokat, sebagaimana pada huruf hijaiyah yang biasa kita baca, ya. Karena kadarnya itu punya ukuran sendiri yang khusus bagi gunah. Makanya panjang gunah yang 2 harokat itu pada sebagian itu kadang-kadang memang jadi pendek, kan dikatakan dia lebih pendek dari mat 2 harokat. Ada pendapat yang mengatakan, ulama-ulama yang mengatakan bahwa panjangnya gunah itu lebih pendek dari mat 2 harokat. Sementara kalau mengikuti jalurnya Dr. Aiman Suwaid itu dia punya panjang tersendiri gitu ya. Jadi dan lebih panjang dari mat 2 harokat gitu. Nah, itu yang mengatakan bahwa tingkatan gunah itu nggak berkaitan dengan kadar panjangnya itu adalah Syekh Muhammad Yahya Jum'an, ya, Syekh Muhammad Yahya Jum'an. Menurut beliau tingkatan gunah itu tidak berkaitan dengan kadar panjangnya, melainkan dengan kesempurnaan aliran suara. Ini mau dicatat yang bagian ini? Pendapat Syekh Muhammad Yahya ini? Ya, boleh Ustazah. Boleh Ustazah. Kalau boleh, boleh anak tuntun ya. Jadi kalau menurut Syekh Muhammad Yahya Jum'an,
tingkatan gunah tidak berkaitan dengan kadar panjangnya. Ya, tingkatan gunah itu tidak berkaitan dengan kadar panjangnya. Melainkan dengan kesempurnaan aliran suara, ya, dengan kesempurnaan aliran suara melalui rongga khayshum. Melainkan apa Ustazah? Afwan. Melainkan dengan kesempurnaan aliran suara melalui rongga, melainkan dengan kesempurnaan aliran suara melalui rongga khayshum. Ya. Masih menurut beliau, baik gunah akmal maupun kamilah memiliki kadar panjang yang sama. Ya. Baik gunah akmal maupun kamilah memiliki kadar panjang yang sama. Makanya kalau nanti Antuna itu ngedengar, oh kok ada yang baca, itu ada juga siapa-siapa yang baca panjangnya pendek, gunanya pendek. Nah ini memakai pemahaman yang ini gitu. Yang penting itu sudah sempurna masuk ke rongga, ya udah cukup gitu, nggak perlu dipanjangkan, gitu ya. Sementara ada juga yang memakainya itu panjang sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh Dr. Aiman Shuaib, gitu ya. Apa bisa ditutup itunya, mic-nya itu karena dengar lagu-lagu. Nah, kemudian adapun berdasarkan ini kalau Ana tuh karena belajarnya dengan Ustadz Laili Fadli ya, Abu Ezra ya. Nah, kalau menurut beliau ya, dari beberapa masyaikh tempat beliau belajar, gunah akmal maupun kamilah itu memang memiliki kadar panjang yang sama, gitu ya. Kadar panjang yang sama. Karenanya Syekh Utsman Murad dan Syekh Jamal bin Ibrahim Al-Qorsi ya, Al-Qorsi menyebut kedua gunah tersebut dengan satu istilah saja, yaitu gunah kamilah. Jadi pembagiannya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Utsman Murad ya, cuman ada kamilah, kemudian ada naqisah gitu. Tapi kalau menurut Dr. Aiman Shuaib itu ada 4 tingkatannya, karena akmal itu lebih panjang dari kamilah, kemudian di bawah kamilah masih ada naqisah, dan yang berharokat itu angkos. Jadi gini, hitungan gunahnya itu adalah dengan menyempurnakan kadar gunahnya, gitu ya. Sementara untuk aliran suara yang benar-benar sempurna melalui rongga hidung itu saat rongga hidung itu saat terjadinya di nun dan mim yang bertasdid. Nah, jadi gini maksudnya, kalau yang satunya itu, kalau Dr. Aiman Shuaib itu berdasarkan durasi panjangnya, bunyinya. Nah, kalau yang lain itu berdasarkan bagaimana dia sempurnanya sudah masuk. Kalau memang sudah masuk hidung ya sudah gitu. Itu maksudnya. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak dan lanjut ya. Baik Ustazah. Nah, kalau nggak paham tapi tanya ya, gitu langsung tanya gitu ya, silahkan. Nah, kebanyakan ulama mengatakan bahwa panjangnya gunah itu adalah 2 harokat seperti yang Ana bilang tadi gitu ya. Jadi yang disesuaikan dengan tempo bacaan yang digunakan. Jadi 2 harokatnya gunah itu disesuaikan apakah bacaannya itu tahqiq ataukah tadwir ataukah hadar. Kita tahu bahwa bacaan itu ada 3 tingkatan ya. Nah, namun nggak sedikit juga ya ulama itu yang mengamalkan 2 harokat pada gunah dengan kadar yang lebih panjang daripada 2 harokat pada mat. Ini yang banyak nih, sebenarnya ini yang lebih banyak ya. Ana termasuk yang mengamalkan bahwa panjangnya gunah itu lebih panjang dari 2 harokat mat. Bisa 3 mungkin, malah hampir 2 kali lipatnya malah gitu kan ya. Tapi tidak sampai 4, kayaknya hampir tapi gitu ya. Nah, melihat fenomena cara membaca gunah yang banyak diamalkan para qori dan mukri, artinya kita lihat qori-qori itu ya kayak syekh yang jadi imam-imam Masjidil Haram atau yang kemudian tilawah-tilawahnya itu murotal-murotalnya itu dipakai gitu ya. Nah, Asy-Syaikh Ali Al-Ghamidi, ini Al-Ghamidi ini termasuk yang dulu Anda juga suka mengikuti ya. Itu berpendapat bahwa semua itu justru menyelisihi apa yang datang secara tekstual pada ulama terdahulu. Gitu ya.
karena beliau itu menukil perkataan Al-Alamah Abdul Wahab Al-Qurtubi. Ya, ini pernah Ana sampaikan waktu ada siapa yang bahas masalah sifat huruf ya di episode yang sebelumnya, standarisasi. Ya, jadi Al-Alamah Abdul Wahab Al-Qurtubi itu ini waktu tahun 461 Hijriah ya, menganalogikan kadar panjang gunah dengan kadar panjang lin. Nah, ini yang kemudian tidak mencapai dua harokat. Ya, jadi lin itu kan ai gitu ya, panjang tapi tidak sampai 2 harokat, lebih dari 1 harokat. Cuman tidak masuk hidung. Nah, kalau gunah itu masuk hidung, tapi panjangnya itu sama dengan harfulin. Nah, itu kalau menurut Al-Alamah Abdul Wahab Al-Qurtubi. Nah, kemudian setelah itu Syekh Al-Ghamidi juga menarik kesimpulan ya. Beliau memberi pendapat mengenai terkait dengan kadar gunah ya. Jadi menurut beliau, siapa saja yang mencapai 2 harokat pada saat membaca gunah, ia tidaklah keluar dari jalan ittiba sesuai sunnah ya. Sedangkan siapa saja yang menambah kadar gunah dengan penambahan yang jelas, sebagaimana keadaan sekelompok orang yang bermunculan di zaman kita, mereka membaca dan mengajarkan gunah dengan 2 kali lipat kadar 2 harokat atau mendekatinya, maka itulah yang telah keluar dari mazhabnya para imam terdahulu dan kontemporer. Maka mengikuti jalan para pembuat perkara baru dalam agama. Mereka mengikuti jalannya para pembuat perkara baru dalam agama. Nah, jadi ini nanti makanya kalau di lapangan itu nanti Antuna akan ketemu tuh ya, yang baca gunahnya ada yang pendek. Itu yang pendek itu. Tapi kita kan terbiasa dengan yang panjang gitu ya. Sebenarnya panjangnya pun itu mengikuti bacaan masing-masing ya, tingkat bacaan masing-masing. Baik, sampai sini ada yang mau tanyain? Masalah gunah? Maaf Ustazah, jadi kalau misalnya ini kan ada 3 pendapat ini nih yang gunahnya agak panjang gitu ya Ustazah. Kalau misalnya nanti di lapangan kita ketemu yang baca gunahnya pendek itu tetap kita koreksi gitu sesuai sama yang kita juga tadi sama Tanya kan gini, kalau anak begini, gimana? konsekuensi di mana Antuna itu duduk mengambil ilmu, ya ikutin gurunya. Oh, Itu adabnya. Ya, adab kita menuntut ilmu. Ketika guru kita mengajarkan dengan metodenya, ya kita ikut beliau karena itu memang yang dia ambil dari guru-gurunya gitu. baik. Makanya kalau mau menjaganya jangan pindah-pindah. Jangan ini mau, Ya. itu mau, nanti bingung sendiri. Kecuali Antuna bisa jaga dengan Ustazah Fulanah A segini, ya kan? Gunahnya. Ustazah Fulanah B segini tingkat ketipisannya. Ustazah Fulanah C segini tingkat ketebalannya. Kalau bisa begitu tafadol. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah pindah-pindah, karena takarannya beda. Nanti, setiap ustazah itu takarannya beda nanti dia. Gitu. Makanya mantepin dulu dan pahami dulu masalah di royah dan riwayah, sehingga nggak bingung. Gitu. Itu pentingnya ilmu. Ya, materi itu pentingnya. Jadi setiap kalau kita mendengar segala suatu bacaan dan dia memiliki sandaran, jangan buru-buru kita koreksi. Seperti ada yang menggunakan furjah dan tidak menggunakan furjah. Ana termasuk yang nggak menggunakan furjah. Karena Ana serak dengan pendapatnya Syekh Aiman Suwaid. Ketika ketika mim ketemu iklab ya. Iklab mim sukun ketemu dengan ikhfa syafawi ya. Kan katanya ikhfa itu ada kadar ya, ada setipis rambut atau setipis kertas dah katanya bahasanya itu enggak nempel gitu bibir tuh ya. Tapi kaidah makrotnya, hurufnya yang keluar setelah itu ba dan mim kan? Benar nggak? Iya Mim Ustazah. sukun. Kita mengeluarkannya dengan merapatkan bibir nggak bunyi makrotnya? Gimana Enggak, makrot? Anda tanya, huruf ba sama huruf mim, bagaimana mengeluarkan makrotnya? Apa makrotnya di mana? merapatkan yang bibir. merapatkan bibir ya. Nah, itu gimana tadi? Jadi kalau nggak dirapatkan terus ngeluarinnya gimana huruf setelah itu? Mil, kan gitu. Tapi kan Susah. katanya begitu. Ya, artinya makanya boleh-boleh saja megang. Silakan ulama yang diikuti, tapi Ana lebih serak dengan pendapat ulama yang tidak menggunakan furjah. Karena tadi itu kaidahnya adalah ketika kita melakukan huruf setelahnya ba dan mim itu harus merapatkan bibir gitu. Tapi kalau mau pakai yang lain yang mau pakai furjah tafadol gitu kan. Yang karena memang ada juga ulama-ulama yang mengatakan itu gitu. Yang mana gitu. Silakan saja gitu. Nah, terus ini begitu juga dengan gunah.
Ya, kalau guru kita mengajarkan pendek ya sudah kita pendek, tapi kalau guru kita mengajarkan panjang ya kita pakai panjang. Karena kedengarannya kan nggak enak gitu. Sudah terbiasa gitu ya. Dan terlebih ada sandarannya, ada dalilnya gitu. Ada lagi yang lain? Baik Ustazah, jazakillah khair. Wah, iya khairul jaza. Baik, kalau nggak ada kita beralih ke al-khofa ya, murojaah al-khofa. Secara bahasa dia artinya terhalang atau tersembunyi ya. Anak sudah pernah bahas. Hurufnya adalah H ini sebenarnya ya. Tapi enggak cuma H, ada juga huruf mat dan huruf lin. Sebenarnya al-khofa ini dimiliki oleh 3 huruf H dan mat dan lin. Jadi kalau ditulis tuh hawiyah. Ya, jadi H alif dia jadi hanya dibaca 2 harokat hawiyah, gitu ya. Ini huruf-huruf yang memiliki sifat khofa atau samar. Kalau H itu dibunyi, kalau mat itu di takarannya juga, jadi kita ketahui huruf mat itu dengan perpanjangan bunyi ya, gitu. Ya, kalau H itu dengan kuat kedengaran jelasnya bunyi makhraj ya. Kalau itu dengan panjangnya. Kalau sama juga dengan kalau lin itu keberadaannya. Itu keberadaannya ya. Jadi Dokter Suad Abdul Hamid ya, Dokter Suad Abdul Hamid itu menukil dari Dokter Hamid Khairillah, menukil dari Dokter Hamid Khairillah bahwa beliau mengatakan dalam tahqiq ya, dalam tahqiqnya di atas matan as-salsabil ya, karena matan itu banyak ya. Matan tajwid artinya buku-buku ilmu tajwid itu banyak ya. Jadi dalam tahqiqnya atas matan al-salsabil mengatakan bahwa dan telah diketahui bahwa sifat khofa itu adalah hilangnya kejelasan suara huruf pada saat berbicara. Ya, tafadhol dicatat ya. Dan telah diketahui bahwa sifat khofa itu adalah hilangnya kejelasan suara huruf saat berbicara. Nah, huruf waw, alif, dan ya, ini huruf mat. Ya, dikuatkan dengan memanjangkannya. Jadi mat itu panjangnya berapa? Berapa sampai berapa panjang mat? 2 sampai berapa? 2 sampai 45. Nah, 2 sampai 6 ya. Jadi panjangnya mat itu kan 2 sampai 6. Nah, untuk menguatkan huruf mat itu kita ketahui kenapa dengan cara memanjangkannya, ya. Sebagaimana menetapkan adanya mat pada ha dhamir saat dibaca wasol ke kalimat berikutnya. Apa tuh mat ha dhamir itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu mat apa ha dhamir? Mat silah itu, mat silah. Silah tawilah. Ya, dengan mat silah qasirah ya. Nah, kemudian sifat khofa merupakan sifat alamiah. Jadi sifat ini memang alamiah, memang ada gitu ya. Yang terdapat pada huruf H, huruf mad, dan huruf lin. Nah, bila sifat ini terus berada pada huruf yang bersangkutan saat diucapkan, maka suara huruf akan menjadi samar dan tidak jelas. Ya, padahal pada bacaan itu ayat-ayat Quran itu satu huruf itu harus tampak semua, nggak boleh satu huruf menggambang, satu huruf samar-samar gitu ya, nggak terdengar jelas itu nggak boleh gitu ya. Nah, untuk membuat agar huruf-huruf tersebut tetap jelas diucapkan ya, tetap jelas kita ngedengarnya, maka sifat khofa dalam huruf-huruf ini harus dihilangkan gitu. Jadi gimana nih mengantisipasinya? Gimana cara kita mengantisipasi agar huruf-huruf yang punya sifat khofa ini itu bisa jelas? Nah, untuk yang pertama, ya. Pertama, menghilangkan sifat khofa pada huruf mad dan lin adalah dengan apa? Tadi dengan memanjangkannya 2 harokat dan lebih dari 2 harokat dalam tergantung kondisi tertentu, gitu ya, dalam kondisi tertentu. Kenapa? Karena kalau lin itu kan ketika dia diwaqaf jadi mad apa? Madlin ya. Benar nggak? Ketika diwaqaf huruf lin itu jadi madlin. Nah, panjangnya 6 harokat.
Ya, sementara huruf-huruf maddiyah yang lain ya, maqabihi itu panjangnya dua Dua harokat. harokat. Iya, karena gini, ketika kita baca gitu kan. Nah, enggak itu untuk menyatakan bahwa adanya alif di situ kan dengan memanjangkan bacaannya. Itu kan itu ya. Gitu kan. Nah, itu juga dengan apa? Dengan memanjangkan bacaan huruf yang berkasroh supaya kita tahu di situ ada ya sukun, ya maddiyah. Nah, atau juga khauf. Ya, kita panjangkan karena kita tahu di situ ada waw sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Apa huruf berharokat fathahnya? Kho gitu. Kalau kita baca khauf, tahu nggak kita ada waw di situ? Nggak tahu kita. Taunya ada fa aja disukunkan, bener nggak? Tapi kita kepanjangkan khauf. Nah, itu kita tahu bahwa di situ ada huruf lin. Nah, itulah cara menjelaskan ya keberadaan huruf mad dan lin dengan cara memanjangkan bunyinya. Kemudian sekarang apalagi kepada huruf H ya, ini juga udah pernah ya Ana sampaikan, kalau untuk di kelas Ana udah pernah Ana sampaikan, ini hanya murojaah yang kalau yang H ini. Seluruh sifat pada huruf H itu adalah sifat-sifat yang lemah. Untuk menghindari samarnya suara H, maka dalam pengucapannya mesti agak sedikit dikuatkan. Nah, tafadhol menyimak yang bermasalah dengan huruf H. Ya. Pada H sakinah itu H yang sukun. Dikuatkan dengan cara menyempitkan makhrajnya dan menyempurnakan hams dan rokhwahnya. Karena juga pernah jelaskan apa itu hams. Hams itu udara yang mengalir. Tapi dia terbatas ketika keluaran yaitu hams. Tapi kalau kita dorong, kita usahakan pakai upaya untuk memanjangkan itulah rokhwahnya. Jadi sempitkan makhrajnya ya. Kemudian sempurnakan hams dan rokhwahnya. Qari'ah. Panjangkan. Jangan cuma gitu, enggak ya. Alirkan. Nah, kemudian pada H yang berharokat. Ya, cara menguatkannya adalah dengan tidak mengucapkannya tergesa-gesa. Jadi kalau Antuna tuh baca hihim, jangan hihi, enggak. Hihim. Makanya ada baiknya sabihu, beda. Bihu antara yang tipis ya yang wasatul hak dengan yang aqsal ya. Sabihu beda ya. Hu dorong ya. Enggak usah tergesa-gesa. Hihim gitu. Nah, kemudian pada ha domir tadi ya, ha domir itu adalah mat silah gitu ya. Dijadikan mat. Ya, jadi pada ha yang domir, ha domir itu dijadikan mat supaya dia tidak lemahu gitu ya. Pada saat apa? Pada saat wasol ya. Karena kalau ha domir itu kan kita tahu kalau sudah di wakof dia jadi hal yang sukun ya. Ada yang mau bertanya dulu masalah ini? Enggak ada ya? Ada? Ustazah izin bertanya. Boleh ya, silakan. Tadi pada saat sukun ya, hak disukunkan maka dijadikan mad pada saat wasol kah tadi Ustazah ya? Bukan pada ha domir. Iya pada halomir, maksudnya ketika disukunkan Ya, jadi yang Jadi gini, ha itu kan ha sakinah, ha sukun yang pertama dikuatkan dengan cara menyempitkan makhrajnya dan menyempurnakan sempurnakan hams dan rokhwah. rokhwahnya. Kalau ha yang berharokat, menguatkannya dengan cara tidak mengucapkannya tergesa-gesa. Nah, ha pada ha domir dijadikan matsilah saat wasol. Gitu. Jadi nggak disukunkan. Halomir dijadikan mad pada saat wasol gitu Ustazah. Iya, kan ha domir itu panjang ketika dia di tengah, toh? Iya, iya. Iya, karena mad silah, qasirah dan tawilah. Itu ya Ustazah. Ya. Pada saat sukun Ustazah, misalkan tadi Allah. Seperti itu kah Ustazah? Nah, ahsan itu. Oh, Masya Allah. Baik, jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyaki khairul jazaa. Maka Nabi bilang, ha itu punya sifat hams, ya mengalirnya udara. Ketika antuna cuma ngomong Allah, itu udah ada hamsnya. Tapi rohwahnya belum. Gimana untuk mendapatkan rohwahnya? Dorong lagi, sempurnain, kuatkan lagi. Allah, Allah, gitu ya. Itu rohwahnya. Ketika nya itu bisa panjang, itu rohwahnya. Itu. Paham ya?
Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada kita beralih ke ta'afuf. Sifat yang mungkin agak asing ya kedengarannya. Ya, secara bahasa bermakna suara seseorang saat mengucapkan uf. Pelan-pelan Ustazah. Ya, secara bahasa bermakna suara seseorang saat mengucapkan uf. Ya, ini suaranya ta'afuf tuh gitu ya. Fa, af, if, uf, ya. Suara seseorang Saat mengucapkan uf. Uf biasa uf gitu ya. uf. Maka dikatakan la yata'affuf min syai' ya. Dia tidak mengeluh atau maksud itu enggak mengatakan ya atas sesuatu yang menimpanya. Ini secara bahasa ya. Arabnya apa Ustazah tadi? La yata'affuf min syai'. Saya ta'afuf bin say. Min syai' ya. Itu ada hamzahnya yang hamzahnya yang kasrotain. Jadi kalau diawali dengan huruf li itu berarti ada nabar kan min syai' gitu ya bacanya. Sedangkan secara istilah bermakna suara yang khas. Ya, ta'afuf ini suara yang khas yang keluar dari bibir kita saat mengucapkan huruf fa. Huruf fa. Fa, ya. Telah disinggung ya, Ana tuh tadi pernah ngomong sebelumnya ya, bahwa ulama itu berpendapat, ini kalau Antuna belajar kitab Imam Syafi'i yang Tajwid Lengkap ya. Ya, Tajwid Lengkap Imam Syafi'i itu di situ ada kan beberapa pendapat ulama itu yang mengkategorikan sifat-sifat huruf itu atau huruf-huruf itu kadang-kadang ada sebagian kemana-mana gitu ya, kayak bot itu dia bisa masuk bisa di lam juga gitu kan ya. Jadi telah singgung ya sebelumnya, sebagian ulama berpendapat bahwa huruf fa itu memiliki sifat sofir dan tafashi. Ya, fa itu memiliki sifat sofir dan tafashi. Jadi kalau belajar kitab tajwid yang lain itu ya, nanti itu Antuna tuh banyak lihat pembagian-pembagian bahwa kadang-kadang huruf ini masuk ke sini, huruf ini masuk ke sini gitu ya. Makhrajnya. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kekhasan suhu suara yang terdapat pada huruf fa ya, khasnya suara yang terdapat pada huruf fa itu bukan sofir, bukan juga tafasi ya. Melainkan apa? Melainkan kekhasan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan sofir atau tafasi. Itu huruf fa ya. Al-Imam Maki Ibnu Abi Thalib itu mengatakan dalam Ar-Ri'ayah, dalam kitabnya itu ya, huruf fa merupakan huruf yang lemah karena termasuk ke dalam kelompok huruf hamz dan rokhwah. Ya, rikhwah atau ya, rokhwah ya, rikhwah itu. Untuk kelas anak sudah kasih tahu ya pembagian huruf kuat dan huruf lemah ya. Huruf paling kuat, huruf lemah, dan huruf pertengahan, kemudian sifatnya juga sudah pernah anak kasih kan ya. Nah, jadi huruf fa ini merupakan huruf yang lemah karena termasuk ke dalam kelompok huruf hamz dan rokhwah. Namun fa memiliki tafasyinya sebagaimana sin ya. Jadi huruf fa ini memiliki tafasyi sebagaimana shin. Shin ya, bukan sin tapi shin. Hanya saja tafasyi pada shin itu lebih banyak daripada huruf fa gitu ya. Jadi huruf fa itu merupakan huruf yang lemah karena termasuk ke dalam huruf hamz dan rokhwa. Namun fa itu memiliki tafasyi sebagaimana huruf shin. Cuma tafasinya pada shin itu lebih banyak kadarnya daripada huruf fa.
Kemudian dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani, ya, Abu Amr Ad-Dani juga termasuk periwayat ya, jalur ya gini. Dalam at-tahdid ya, at-tahdid pada saat huruf fa, ya, pada saat huruf fa bertemu dengan mim atau ba, maka murnikanlah kejelasan suaranya dengan sebab sifat tafasyi yang ada padanya. Ya, pada saat huruf fa bertemu dengan mim atau ba gitu ya. Maka murnikanlah kejelasan suaranya dengan sebab sifat tafasyi yang ada padanya. Jadi fi, afa gitu ya. Jadi jangan cuma fa gitu. Kadang-kadang gitu. Apa yang menyebabkan kurang keluar? Belum mantap makhrajnya. Jadi ujung gigi seri atas itu antuna itu belum menyentuh bibir bawah bagian dalam ya. Nah, ada juga yang kadang-kadang digigit, ada juga yang kadang-kadang ditekuk bawahnya. Itu enggak seperti itu. Cukup tempelin aja. Nah, kemudian dorong udaranya. Fa, baru kemudian diharokatkan, dijauhkan dia dari makrotnya, dibuka, dilepas. Fa, makanya kalau mencari sifat itu bisa ditambah, disukunkan atau kemudian ditasdikan. Afa, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af, gitu ya. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, ini yang masyhur mungkin kalau beliau, kalau yang lain sudah tahu ya, kalau Imam Al-Jazari ini. Al-Jazari mengatakan bahwa beliau menyebutkan bahwa tafasyi pada huruf fa itu adalah dengan ta'afufnya ya. Jadi kalau shin itu punya tafasyi, nah tafasyinya di huruf fa itu adalah ta'afufnya. Yaitu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari ya. Jadi pada saat huruf fa bertemu dengan mim atau waw. Pada saat huruf fa bertemu dengan mim atau waw, maka mesti memperjelas huruf fa disebabkan sifat ta'afufnya. Kenapa ketika bertemu huruf mim dan waw? Ada yang tahu? Karena makhrajnya dekat, Ustazah. Karena Karena waw juga di bibir. Sama di bibir. Itu buff, coba kenapa? Karena makrotnya juga di situ, mim juga dengan bibir, waw juga dengan bibir, sementara fa itu juga kan keluar dengan gitu ya. Ya karena berdekatan itu tadi betul sebenarnya. Jadi karena dia gimana kita satu-satu itu sempurna ngeluarinnya gitu ya, sama-sama syafatan gitu. Ada yang mau tanyakan? Sudah? Ustazah mau tanya. Boleh? Cara mengeluarkan ta'afufnya Ustazah, kan kadangkala si bibir atasnya itu keras ya Ustazah, susah diangkat tuh. Gimana caranya ya Ustazah? Bibir atas tuh sebenarnya nggak ada pengaruhnya sayang, nggak ada Kalau pengaruh nutup, bibir atas itu. karena kalau saya nutup tuh contoh Ustazah, nggak keluar Ustazah ta'afufnya. Sekarang gini, coba anti lihat di kamera atau di cermin ya. Jangan diapa-apain bibir atasnya. Biasa aja. Kemudian giginya, ujung gigi sari atas anti ketemuin dengan bibir bawah bagian dalam. Bibir bawahnya nggak usah ditekuk, nggak usah ditarik, nggak usah diapa-apain. Tempel aja. Gitu. Naikin. Ya. Kemudian dorong udaranya. Coba. Jangan dikencang-kencangin, tapi nempel. Coba gitu. Af, Fa, af, af, itu dikencengin bibir atasnya itu. Bibir atasnya naik gitu. lemes. Jangan naik. Bibir atasnya jangan naik. Biasa aja. Afa, biasa aja naiknya. Jangan sampai enggak. Enggak sampai naik sehingga gigi atas kelihatan banyak tuh enggak. Coba ngaca. Enggak gitu. Terlihat tapi enggak utuh. Afa. Afa, apa tadi? Itu Oh iya, gitu iya. aja ya. Fa, fi, fu, af. Kalau ternyata tidak keluar, apa penyebabnya ya Ustazah? Ya itu tadi biasanya ngegigitnya
gitu. Terus ngelekukin bibir yang bawah. Dan belum Kok hilang-hilang suaranya ya Ustazah? Soalnya putus-putus. Iya. pada temu mantap bertemu dengan bibir bawah bagian dalamnya. Suaranya Gitu. hilang Ustazah. Suaranya hilang-hilang Ustazah. Iya, aduh, Ana jangan ditanya kalau suara hilangnya. Ana udah nggak tahu lagi sinyal Diulangin ini. lagi Ustazah, diulangin aja Ada pasrah penjelasannya. aja. Sampai mana tadi hilangnya? Pengucapan huruf Dari H-nya. awal gimana tadi Ustazah? Iya dari awal Ustazah hilang. Dari tidak Awal bisa yang mana? mengucapkan Awal yang huruf mana? F karena Yang Saat gimana kita mengeluarkan ceritanya? huruf H-nya Ya, Ustazah. kalau hurufnya nggak bisa keluar. keluar. Jadi gini, kebanyakan tuh kan Antuna itu ngencengin bibir. Terus dikencengin dagunya, terus bibirnya tuh kelipet gitu, ke dalam. Enggak gitu. Kan gitu. Kayak terlalu banyak. Biasa aja, bibirnya biasa aja, kondisinya normal. Ini denger ya, kedengeran enggak? Kedengeran? Kondisi normal, terus naikin ke atas, tempelin dengan ujung gigi seri atas itu, ujungnya di agak bagian dalam. Bibir bagian luar itu kan yang udah mau ketemu itu ya. Kalau Antuna ngelipet bibir tuh ketika tuh dagunya kelihatan. Ini enggak, tempel aja ke atas. Fa, coba. Bibir bawahnya ke Fa. atas gitu maksudnya Ustazah. Iya dong, kan dia harus naik nempel. Fa, harus dinaikin bibir bawahnya. Afa, afa gitu. Kalau yang atas mah diam aja. Nggak bisa gigi ditarik gigi atas ujungnya nggak bisa ditarik ke bawah, Bibirnya naikin rahang atas bawahnya. Rahang bawahnya yang itu bibirnya ya ke atas. Iya. Kan selama ini mah kita Af. giginya yang di ke dalam giginya yang di bibir ke bawahin gitu kan. Ternyata Kalau kayak gitu kan bibir kayak nyangkem jadinya ngenceng gitu kan, gitu kan, gitu enggak. Af, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, if, fi, afa, ufu. Itu aja, nyentuh. Dorong yang kuat tapi udaranya itu. Sebenarnya itu aja kuncinya. if Jadi gigi serinya diem. Lagi gisanya diam aja. Terus bibir atasnya nggak usah sampai naik-naik sehingga kelihatan semua gigi atasnya itu. Kan banyak kan gitu sih pakai monyong-monyong ngenceng gitu kan ya. Kayak mancung gitu bibir atasnya. Kebanyakan tuh gitu. Salah, nggak gitu. Itu. if fi Nah, pelan-pelan. If, fi, gitu. if If, fi, fi fa, fi, fu. fa fi Nanti itu baru fa, fi, fu. Tempel dulu. Af, jadi gini. Fa, jadi begitu nempel dorong dulu. Gitu dulu. Baru dikasih harokat. Fa, bibir bawahnya yang bagian dalam ya, bukan bagian luarnya yang ke ujung bibir yang pakai lipstick tuh enggak. Yang di bagian dalamnya. Fi. Antuna kalau pakai lipstick itu ya, jangan dikenain di situ. Bukan di situ, di bagian dalam yang nggak kena lipstick. ngaca Di dulu ujung Ustazah bentar. Gak bisa juga Ustazah kan ada itunya air lendirnya. jangan ditaruh yang lipstikin, nggak keluar itu tafufnya. Bukan, ya. Tahu kan pakai lipstick itu kan bagian luar kan, paham kan ya? Ya Ustazah. Nah, yang nggak kena lipstick itu bagian dalamnya. Fa di situ. Nanti prakteknya gitu. Oh iya. Giginya nggak kelihatan, gigi atasnya nggak kelihatan ya Ustazah. Gimana? Gigi atasnya nggak Kelihatan. boleh kelihatan. Harus kelihatan. Tapi nggak seluruh. Terus bibirnya nggak mancung. Coba tadi yang sudah praktek. Coba sekarang satu orang coba praktek. Ya. Kenain ujung gigi seri atasnya ke bibir bawah bagian dalam. Yang nggak kena lipstick sambil lihat. Siapa? Coba Mbak Wulan. Lihat sambil lihat di kameranya. Tempel dulu. Dorong udaranya. Fa gitu. Fa, Masih dikencengin. Fa enggak. Biasa aja. Fa tempel. fa, Nah gitu. Sekarang fu. fu, Monyong lagi. Kurang monyong itu domahnya. Fu. Jangan fu. monyong dulu. Nah salahnya gitu. Jangan monyong Oh, dulu. monyong duluan ya. Kena dulu baru monyong ya salah ya. Nah keluarin dorong dia. Fu. Baru monyong. Tempel. Fu. Nah gitu. Jangan monyong Oh, dulu. Monyong iya, dulu. saya pantasnya nggak keluar ya. Iya, salahnya di situ. Iya, Nah, betul. jadi tempelnya yang bagian dalam itu, udaranya dorong dulu, jangan langsung diharokatkan. Misalnya gimana? Fatah langsung buka. Ya kan, Doma di posisinya udah mancung dulu bibirnya. Enggak. Ya, diam dulu di makrotnya. Begitu posisinya ya. Coba sekali lagi.
Baik. Fa, Ya, fi, fu. lagi. Nah ya, Nah, agak susah. Iya, susah kebiasaan. Monyong duluan harusnya itu nanti yang makhluk dilatih, dulu. tidak monyong dulu ya. Jadi dengar, untuk menyempurnakan sifat itu coba di makhraj dulu. Antuna jangan diharokatkan dulu. Kenapa? Karena sempurnanya sifat itu dalam keadaan sukun. Sifat huruf itu sempurna dalam keadaan sukun. Jadi dia berada diam di tempatnya, nggak bergerak dia. Ya, Hmm, karena ketika dia diharokatkan, dia harus bergerak, dia menjauh dari dari makhrajnya. makhluk. Iya, tidak sempurnalah sifatnya gitu ya. Iya, Paham ya? baik. Iya, baik. Ada Syukran. Jazakillah khair, Ustazah. wa iyyaki khairul jazaa. Jadi selama ini mindsetnya salah ya Ustazah. Kita Nah, sekarang Umu Putri gitu. buka, coba mau tahu. Umu Putri gimana? Kalau jadi ya selama ini kan jadinya kayak ngerasanya gitu giginya nyamperin bibir gitu. Gini Ya, apa? Ternyata kan emang salah. Sebenarnya prakteknya udah kerekam nih Ustazah tadi cerita gitu, udah bilang gitu. Jadi keluarin dulu itunya ta'afufnya baru harokatnya gitu ya Ustazah. Coba sekarang praktek. A- Afa Ya, jangan langsung dilepas. Afa, dorong kuat. Ketika mau dilepas, dorong kuat dulu udaranya. Afa Afa, lagi. Jangan kuat-kuat. Jangan nempelnya, jangan ditekan kuat-kuat. Nempel saja. Afa, jadi ada aliran keluar. Afa Lagi. Fa, fa, fa. Afa Dulu, Fa bunyi dulu. Fa, bunyiin dulu. Fa, Fa didorong. Udaranya didorong kan. Fa, tapi coba Fa bunyi. Fa. Ditempelin tapi nggak bunyi. Nggak bunyi ya Ustazah. Kayaknya di sini Sama. udah keluar gitu. Fa, Fa coba. Fa Nah, masih macet itu. Kayak Fa kayak Mbak Ulan tadi. Fa, fi, fu, af. Fa Fi Fu Af Kurang. Fa, fi, fu, af. Fa Fi Fu Af Itu kurang dorong. Af Kurang dorong udaranya. Coba dorong. Fa Enggak. Tekankan. Fa Panjangin. Af. Jangan kenceng. Af Itu Af itu Af Umu Alia itu kenceng banget. Af gitu. Jangan dikencengin. Bibirnya jangan kaku. Bibirnya jangan kaku. Bibirnya biasa aja. Af. Af Nah, lah kayak gitu. Ototnya jangan kenceng. Af Lagi. Af Ya, nanti jangan berhenti gitu. Af. Af Dialirin. kenceng juga ya Ustazah ya. Gimana? Kenceng jadi anginnya ya keluarnya. Iya, karena kalau kenceng dia rapet, nggak bisa tembus anginnya. Udaranya nggak bisa keluar. Jangan ditegangin, jangan dikuatin. Ringan aja nempel. Af. Af Jangan telat bunyinya. Af Ya, lagi. Tapi jangan langsung berhenti. Af. Af Jangan dikencengin. kencengin lagi ya. Af Jangan dikencengin. Af Af gitu. Bagian dalam. Af. Af Nah, gitu. Tapi nanti jangan begitu nempel terlalu jangan kenceng. semakin lama semakin nguat. Nempel terus dikencengin, dia mampet. Jadi nempel aja, Oh, dijaga nempelnya itu supaya ada selah tetap supaya bisa keluar udaranya. Karena oh, itu begitu didorong udaranya, giginya semakin nguat, ngerat gitu loh. Jadi kan mampet dia nggak bisa keluar. oh iya Harusnya itu enggak. masalahnya ya Ustazah ya. Makanya Ya, selama ini kita jadi udah rasanya udah ngedorong tapi kok masih didengarnya kok nggak ada alirannya gitu. Ternyata terlalu kencang ya. nekennya af. Nah, gitu. Af enggak af. Af Ada selah. Ya. Af Enggak kayak tadi. Af Ya, kayak gitu. Terus dibiasain, dorong lagi terus diajak. Itu latihannya. Jangan begitu nempel terus ditekan. Af, enggak af. Jangan Af ditekuk. Af. Af. Ya, nanti pelan-pelan gitu. Jadi jangan Oh, kenceng-kenceng Mualia. Yang buat itu karena dia kuat ketahan udaranya, gitu ya. iya iya. Nah, itu Masya Allah. Cukup Allah. ya. Kita khair Ustazah. Nanti dilatih lagi sambil lihat. Wa iyyakum khairul jaza. Baik, satu sifat yang juga jarang diketahui adalah sifat buha, ya.
sifat buhah itu termasuk sifat-sifat yang kuat ya. Jadi secara bahasa bermakna parau ya. Sifat buhah ini bermakna parau. Adapun secara istilah adalah kekhasan suara yang terdapat pada huruf H ya, sehingga nih membedakan ia dengan huruf ain, huruf H, huruf kho. Ini semuanya ada hamas ya, yang di ain H tengah, kho itu ada hamasnya. Kemudian kalau ain tuh a gitu, tapi kalau h ketika a-nya ya, ketika a-nya ini bunyinya ya. Jadi ha, kho, ini pada fathahnya ya, pada fathahnya. Ha, nah ha itu nggak bisa ha, nggak gitu. Paham nggak maksudnya? Tapi ha, anhar, har, suara parau itu. Hanya itu parau. Jadi nggak har, nggak bersih gitu. Nggak juga har, tipis. Atau kayak ain, gitu, bersih. Paham nggak perbedaannya? Kalau nggak paham, seperti ancang-ancang kan? gini, maksudnya bukan gini, ya. Buha itu tadi anak bilang, anak ulang ya, secara bahasa bermakna parau. Jadi bunyi ketika di a-nya itu, ya. Nah di situnya, ya, secara bahasa dia bermakna parau, ataupun secara istilah adalah kekhasan suara yang terdapat pada huruf H, sehingga membedakan dengan huruf ain, dengan huruf H dan huruf kho. Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Faridi mengatakan dalam kitab Al-Ain ya, dalam kitab Al-Ain, apabila bukan karena paraunya, maka huruf H akan menyerupai huruf ain. Jadi ketika dibaca ain kan gini, gitu ya, congkelan awalannya. Makanya Anda bilang, huruf itu kalau sudah berharokat, dia menjauh dari makhrajnya. Jangan dibawa-bawa lagi tempatnya kayak ain, gitu enggak. Ya, sehingga dia enggak menjauh dari makhrajnya, dia naik ke khaishum. Ha, bersih. A, bersih. Kho, bersih. Apa lagi? Ketika berat. Beratnya itu paraunya. Paham? Udah paham belum? Ini yang namanya sifat buhah ya. Termasuk sifat yang kuat di huruf H. Tadi yang ditanyakan apa? Gimana? Lebih enak disebut berat ya Ustazah. Kalau parau sepertinya kayak yang sakit tenggorokan tuh Ustazah. Kalau gitu antum harus protes dengan Masya Allah. sama Mungkin ya. mungkin bahasa Indonesia mungkin ya Ustazah ya. Kalau bahasa Sama Arabnya mungkin pas ya. antum benar-benar sama Al Imam Al Khalil Ibnu Ahmad Al Farahidi gitu. Nggak berani lah Ustazah. Say gitu. Jangan dibilang parau, bilang aja berat. Memang betul kita memaknainya itu berat gitu sepertinya gitu ya. Kayak kan gitu ya. Kayak gitu. Itu suaranya itu maksudnya. Itu maksudnya paraunya itu di situ. Ya, insyaallah. Paham ya? Sudah ya? Taib, ada pertanyaan? Masya Allah. Ada yang bertanyakan? Ya. Jadi itu ya, kalau Ustazah. silakan. Ya. Ustazah, saya kurang jelas yang tadi itu, Ustazah, yang sifat H itu. Yang mana Yang ke dalam kitab Ain itu. Karena tidak. Yang khofa atau yang buha? Yang terakhir, yang buha. Yang fuha. Yang fuha, Ya, Ustazah. ya. Jadi dalam kitab Al-Ain itu kitabnya Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, beliau mengatakan apabila bukan karena paraunya maka huruf H akan menyerupai huruf Ain. Ya, jangan berpikir loh kok H sama Ain jauh, enggak gitu. Tapi ketika diucapkan antara A sama H-nya itu. Jadi A-nya itu. Gitu ya. Itu maksudnya. Sampai situ paham? Aha. Aha. Kalau H kan berat kan? Itu tadi siapa yang tanya tadi yang bilang berat? Kenapa nggak berat aja Ustazah? Bener. Sebenarnya tuh kalau kita kalau dalam bahasa kita kok berat gitu kayaknya, nah itu dia, itu maksudnya gitu ya. Jadi
Tapi buha itu kan memang maknanya parau gitu ya. Ya, kalau berkaitan dengan bahasa itu kan kayaknya parau ya bunyi itu ya, nggak mungkin bunyi itu berat gitu. Kalau berat itu timbangan kayaknya. Jadi dibahasakannya ke dalam suara itu adalah parau gitu ya. Secara bahasa tuh buha itu bermakna parau gitu ya. Adapun secara istilah, kekhasan suara yang terdapat pada huruf H sehingga membedakan huruf H itu dengan huruf Ain, H dan Kho gitu. Sudah paham? Ya, Hah? ya, insya Allah. Ya, Ya, jadi Antuna harus paham ya. Ada Ya. sifat-sifat yang kuat. Sifat kuat itu ada apa aja? Ada jahal, ada syiddah, ada isti'la, ada itbaq, khofir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitolah, gunah, ta'afuf dan buhah. Ya, itu anak kalau di kelas anak pernah anak kasih tahu ya. Kemudian ada sifat-sifat yang lemah. Itu sifat apa aja? Sifat hams, rokhwa, istifal, inesita, lil dan kho, lin dan khofa, ya lin dan khofa. Kemudian ada sifat pertengahan, ya nggak kuat, nggak juga lemah. Itu adalah sifat izlat, ismat dan tawasud. bainiyah. Iya, dan bainiyah, Masya Allah. Selesai ya sifat bab sifatul huruf ya. Jadi tuntas kita bab sifatul huruf, Insya Allah dari sifat-sifat yang mempunyai lawan, tidak mempunyai lawan, juga sifat-sifat tambahan ya. Baik. Sebelum Ana akhiri, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti di review lagi, Antuna punya catatan, kemudian ada yang kurang silahkan ditambahkan, karena memang Ana nggak tahu apakah yang Ana sampaikan ini juga sudah disampaikan oleh guru-guru penyampai materi lainnya atau belum, Ana nggak paham. Yang buhah baru saja kalau saya ya. Ya. Berarti antum sudah belajar itu ya, sifat tambahan ya. Sudah insya Allah sudah. Nah, Masya Allah. Taib ya. Jadi tinggal ditambahkan saja gitu ya. Yang merasa belum pernah, silahkan tinggal ditambahkan saja apa yang sudah Ana sampaikan gitu. Taib. Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh Ustazah? Nambah lagi. Kenapa tadi saya bertanya tentang fa? Karena saya ngasih tahu ke teman-teman gitu, Ustazah udah kadung gini nih Ustazah. Gimana? Ya, saya buka kamera Ustazah. Uh-uh. Ketika tidak keluar itu fa, saya bilang angkat bibir atasnya agar tidak tertutup. Kan kalau sepuh itu giginya udah nggak ada tuh Ustazah ya. Saya juga bingung gimana caranya, coba angkat sedikit gitu ya, biar bunyi af gitu ya. Af. Tak bisa, susah. Jadi gini, saya bingung Ustazah. Jadi boleh diangkat ya sedikit gitu ya. Saya bilang angkat sedikit, diangkat malah lolos Ustazah. Ya, begini. Memang tidak bisa dipungkiri ya, akan Anda sampaikan. Tidak bisa dipungkiri kesempurnaan sifat huruf itu terkadang juga terkait dengan rahang ya. Dengan konstruksi rahang, dengan konstruksi gigi gitu ya. Itu berpengaruh. Ya, kecuali memang kita sudah bisa mensiasati gitu. Ya, kayak yang bermasalah dengan gigi geraham tuh kalau nggak ada yang udah copot itu kalau ada satu masih bisa sebelahnya. Kalau nggak ada dua-duanya, nah ya harus diusahakan itu pakai gigi palsu karena nggak mungkin dotnya itu bisa, dan itu pun mungkin akan sulit karena kan ada tambahan gusi ya untuk masangnya itu ya gitu. Kemudian untuk sofir, kenapa kadang tuh nggak bisa tipis gitu ya? Kadang kita lihat kayak tafasir, kenapa? Ini mohon maaf, afwan sebelumnya. Untuk rahang yang agak maju, ya konstruksi giginya maju kan ada tuh ya gitu ya. Itu memang akan kesulitan gitu. Atau giginya bertumpuk, itu juga akan kesulitan. Nah, untuk nanti yang seperti rahang yang lebar ya, ada kan yang laharnya lebar gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di huruf ro-nya itu nggak sampai kayak gitu dia, agak gitu. Kenapa? Karena memang rahang gitu. Tapi itu kan akan disesuaikan dengan bacaan yang lain. Otomatis ya, ketika dia sempurna pada kondisinya dia, itu juga sesuai dengan kesempurnaan huruf yang lainnya. Otomatis memang Masya Allah gitu. Jadi makanya takaran kita itu sebagai guru, penyimak, itu kita nggak bisa, untuk yang paham ya, kami itu nggak bisa, sebagai guru kami nggak bisa menyamakan bunyi. Nah, kalau Antuna ini ustazat gitu ya,
Kan kita nggak bisa menyamakan bunyinya, oh toknya yang si fulanah ini segini, nanti yang fulanah B itu nggak akan sama gitu loh. Padahal tapi memang itu udah takarannya. Kadang-kadang makanya murid itu suka berdalam hatinya atau kadang terceplos ya. Kok kayaknya kok salah sih Ustazah, kok kayaknya dia banyak ini. Mereka nggak ngerti kalau takarannya tuh beda. Benar nggak gitu kira-kira yang sudah jadi Ustazah? Ya? Ya, kadang penerimaannya kok itu koreksiannya banyak ya, kalau saya kok sedikit. Ah, betul sekali. Jadi itu dia, ya. Jadi itu dia. Jadi takarannya itu kan kuping kita sudah terbiasa dengan masing-masing tolibah kita, gitu. Jadi kita tahu takarnya. Ketebalan yang fulana A ini segini, tipis tarkiknya ketipisan si fulana B ini segini. Jangan samakan, gitu kan ya. Kadang-kadang ada juga kita ustazah itu nggak akan koreksi banyak. Oh iya iya, kenapa? Karena suaranya mungkin nggak lantang, nggak keluar, powernya nggak ada, sehingga bunyi hurufnya itu samar-samar. Kita bingung mau ngoreksinya, karena kalau kita mau koreksi itu bisa dari awal sampai akhir. Nah, iya kan, benar nggak? Tapi kalau dia itu jelas bacanya, ini keuntungan untuk yang suaranya tapi tidak takaluf ya, sekali lagi tidak takaluf ya. Suaranya jelas, ketika dia baca, itu selip miring sedikit, geser sedikit, bunyinya beda. Nah, bisa langsung kita koreksi gitu. Jadi yang nggak dikoreksi banyak juga belum tentu itu bacaannya itu benar semua belum tentu. Cuman kita tuh sebagai ustazah bingung, mulainya dari mana nih ngoreksinya, karena bunyinya sama. Ya kan haur-haur gitu bahasanya, samar-samar gitu ya. Itu pengalaman ya, pengalaman Ana mengajar, nggak tahu ya kalau yang sudah mengajar itu yang Ana rasakan tuh seperti itu. Nah juga jadi gitu, jadi fa itu kasih uzur. Kita harus kasih uzur untuk kesempurnaan makhraj dan sifat pada memang usia-usia yang sudah sepuh ya, udah lanjut lah gitu kan ya. Karena kita tahu bahwa mereka sudah punya kekurangan. Bahkan di suara juga. Di suara juga mereka sudah punya kekurangan. Ya yang perlu kita kita hargai adalah kita apresiasi adalah di usia yang sebegitu masih masih tetap mau belajar loh gitu kan. Masih antusias dan benar-benar kepengen memperbaiki itu Masya Allah. Itu yang patut kita apresiasi gitu. Nah, kalau fa tadi ya, fa bukan bibir bawahnya yang bibir apa atas ya gimana tuh bahasanya Bibir itu atasnya yang saya angkat sedikit boleh ya gitu. Padahal kan susah, ininya kan udah kaku gitu ya. Kalau diangkat boro-boro ngangkat gitu. Salah saya mungkin ya Ustazah. Mungkin saya bingung gimana gitu, apa triknya gitu. Gitu jadi Ustazah. gini menempel ujung gigi seri atas dengan bibir bagian dalam bagian yang tidak terberi lipstik ya itu nggak boleh ditekan dia tapi nempel neken tapi nggak nempel itu statusnya sama ketika kita menjaga takrirnya ro huruf ro itu kalau lidah kita terlalu neken pantulannya keras nanti banyak jadi kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tempel, nggak nyampe, itu kayak bahasa Inggris, gitu. Nah, itu problemnya. Itu juga. Jadi kalau untuk fa, tempel, af, tapi ringan aja. Jangan ketika nempel itu greget, jadi diteken. Nah itu tadi kayak umu Alia tadi, gitu ya. Begitu nempel, af terakhir, tapi karena dia nempel terus digreget gitu kan. Nggak sadar memang gregetnya. Af, jadi macet. Padahal enggak, nempel aja, af. Karena udara itu akan keluar dari sela-sela yang renggang itu. Ya kan akan ada sisi-sisi, ada celah-celah itu. Nah, keluarnya di situ. Tapi kalau lempel enggak. Kemudian bibirnya enggak usah diangkat-angkat yang atas. Biasa aja. Tuh kan jadi salah maksud saya gitu Ustazah. Ada Waduh, lagi saya salah ada nih. lagi mancung gitu, dia mancung ke atas enggak. Jadi nanti malah ngelihatnya itu gimana ya. Kesian gitu ya. Jadi tutup ya, Afan. Jadi diperhatikan ya. Tempelkan naik ya, bibir bawahnya naik ke atas, af gitu. Jadi bibir bawah rahang bawah yang naik ke atas, dagu yang naik ke atas, bibirnya ditempelkan, bukan gigi yang atas dipaksa turun ke bawah. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Nanti itu Berarti Ustazah, kalau tak ada gigi kan jadi masalah ya Ustazah. Afnya Iya, nempel di mana? iya, sudah jelas, jelas. Jadi sama gini, nggak usah lagi yang seperti itu. Afwan, untuk gigi yang renggang, itu poknya dia kayak nyangkut, nggak bisa asyaitu to kan langsung ya to. Tapi ketika ada sela giginya renggang, ketika dia dorong ujung lidahnya, jadi kayak to gitu, syait to bunyinya gitu. Kenapa? Karena ada celah dorongan ke dalam keluar lidahnya. Begitu juga dengan zalnya. Kalau di gigi bawahnya renggang, zalnya nanti kayak zai.
ada sofir. Padahal kan zu, jadi bisa zu, az gitu. Jadi nggak az dia, keluar udara dari sini, dari celah ini. Nah itu juga ketika kita melihat seperti itu, makanya kadang-kadang anak kalau sudah itu, anak suruh buka kamera, Afan anak tolong dilihat, anak lihat gitu kan ya. Kalau anak kan nggak pernah gitu, tapi ketika berulang, anak mau lihat nih konturnya. Oh ternyata iya, gigi atasnya ada jarak, gigi bawahnya ada jarak. Jadi ya memang nggak bisa gitu kan. Makanya orang berlipat aja gigi itu juga kadang terganggu ya kita gitu loh. Nah itu memang Masya Allah ya. Kecuali memang kita bisa mengantisipasinya. Artinya dengan latihan terus, kemudian kita bisa menyiasati, itu maksudnya. Gitu. Karena lidah nggak akan matang. Kalau gigi bertumpuk di bawah, istifal. Nah, lidah perlu tidur toh, perlu melebar toh. Nah, ketika giginya depan bertumpuk misalnya gitu, kan nggak bisa dia. Pasti dia agak mundur. Nah, ketika agak mundur, otomatis pangkal lidah agak naik nggak? Ketika naik, kira-kira suaranya bakal tebal nggak? Enggak ya, susah. Nah, Keganjel. iya, jadi ketika agak naik berarti suaranya akan agak tebal kan gitu. Ya kan makanya kita dapati ada suara orang-orang itu kadang-kadang kok suaranya tebal gitu ya. Nah, ada juga yang susah tipis gitu. Nah, itu problemnya, Insya Allah. Baik, dengan siapa ini? Dengan Nur Ustazah, Masya Allah, tabarakallah, saya terkesima Ustazah. Soalnya gini, yang udah sepuh ini malah semangatnya semakin tinggi gitu. Saya pengen bisa itu kayak Ustazah kayak gitu. Lah giginya nggak ada, nggak sadar, saya nggak tega juga yang kan giginya udah nggak ada gitu ya, nggak tega amat saya ya. Jadi saya kasih triknya gitu, Ustazah. Berarti saya salah, maaf. Ya nggak apa-apa gitu. Nanti diperbaiki, disampaikan bahwa makanya kan kalau masuk ke makhraj itu kita diperkenalkan dulu dengan organ-organ pembunyi ya, dari gigi, rahang apa langit-langit, gusi segala macam kan itu kita dikenalkan itu ya kalau kita belajar itu kan itu dulu kan yang kita dikasih tahu gitu kan. Tapi Gigi ini gini gigi Ustazah, kadang beliau itu pakai gigi palsu, tapi suka sakit, jadi suka berdarah-darah. gimana? Jadi beliau nggak pakai, kadang nggak pakai. Nah pas belajar fa ini tidak pakai karena udah lecet gusinya gitu. Ya memang tadi seperti Ana bilang, kadang-kadang itu kan nggak bisa, ya beda lah namanya buatan ya, nggak aslinya kan nggak lapang gitu pastinya kan, ada ngeganjelnya gitu kan, ya untuk makan aja nggak nyaman, apalagi kalau untuk baca gitu, artinya ya kita maklumi gitu kan, makanya tuh pokoknya memang makrot sifat itu kan memang terkait itu ya, organ-organ pengucapan dan proses terjadinya suara dan huruf itu kalau Antuna lihat di tajwid musawar ya itu lebih jelas ya, di tajwid musawar itu bisa dilihat dari sebelum masuk ke situ tuh pasti ada gambar-gambar organ pengucapan, langit-langit, mulut, lempeng atas itu dikasih tahu gitu. Nah itu semua tuh memang berfungsi gitu ya, memang fungsinya tuh penting sekali gitu ya, insyaallah. Baik, ada lagi? Kadang juga sahabat-sahabat saat itu Ustazah, mereka nggak belajar makro huruf langsung ngaji gitu Ustazah. Jadi salah, ya nggak tahu salah atau apa enggaknya. Jadi nggak belajar. Memang salah. Makanya dikatakan dalam bab matan Jazari itu orang-orang yang mau belajar Al-Quran, artinya mau memperbaiki bacaan Quran selayaknya atau lazimnya, wajibnya gitu ya, sudah mengetahui bab makhraj dan sifat, gitu ya. Makanya bab makhraj dan sifat ini banyak ditaruh di depan, dari hukum-hukum tajwid yang lain. Gitu. Kenapa? Karena itu syaratnya dulu. Mau baca Quran, syaratnya kuasai makhrajnya, kuasai sifatnya dulu, gitu ya. Karena kalau buta itu lah gimana mau tahu bunyinya, tempatnya nggak tahu, ya kan, sifatnya nggak tahu, gimana mau bacanya gitu. Jadi nggak bisa mau bacaan Qurannya bagus tapi nggak mau belajar ya, nggak mau murojaah, nggak mau materi, nggak mau ujian, nggak mau, nah itu nggak bisa kecuali memang Antuna mau cuma sekedar baca ya monggo gitu kan, artinya silakan saja. Tapi kalau memang mau bacaannya bagus ya memang harus seperti itu, teorinya imbang, pengetahuan wawasannya imbang ya, kemudian dengan riwayah dan diroyahnya, kemudian lisannya juga bacaannya juga gitu
ya bahasanya juga dilatih gitu ya. Jadi memang salah, jangan ragu-ragu untuk bilang Ummu Kenta. Memang selayaknya, lazimnya, harusnya, wajibnya orang yang mau baca Al-Quran itu harus mempelajari dan menguasai bahkan paham makna tajwid. Itu ya kalau kata Ibnu Jazari itu seperti itu gitu ya. Di matan Jazarinya. Ada yang lain? Masih ada yang mau ditanyakan? Suara Anda nggak jelas lagi ya? Jelas Ustazah, alhamdulillah. Jelas Jelas Ustazah. Ustazah, hanya belum ada yang ingin ditanyakan. Baik, berarti kalau belum ada akhir ya kelas hari ini, insya Allah setelah ini Ana izin cuti dulu Ummu Kenta. Nanti kita bertemu dan kawan-kawan semua ya, ustazah-ustazah semua. Dan nanti kita ketemu lagi insya Allah di Januari pekan kedua ya, insya Allah. Di jadwal yang sama insya Allah tidak berubah. Afwan karena memang padatnya. Jadwalnya hari Rabu, jadi Di nanti Rabu jam 10 ya Ustazah. Bukannya kita Jumat ya? Ana nggak bisa kalau Ya. di Rabu itu karena Rabu itu kan katanya Ustazah ada itu mau pindah. Kemarin dapat dari Umi Putri, Umi kemarin karena nggak nggak jadi. ada kejelasan, jadi itu jadwal yang Rabu jam 10. Ini harusnya Ana mengajar ini kawan talibah di Dar Quran untuk kelas musyrifahnya. Jadi untuk pengampu kelas gitu. Waktu Dan jadi kemarin Ustazah kan bilang nanti coba di ini hari Rabu jam 10 gitu. Tapi ya, Ustazah itu maksudnya ganti karena kemarin Ana nggak bisa masuk gitu maksudnya Afwan. Ana tuh karena kemarin kan nggak bisa masuk toh. Kemarin tuh ada kendala. Iya, yang waktu ada tamu itu Ustazah. Tapi Itu. sebelumnya Ustazah udah info ke Ana kalau nanti per Desember ganti ya dari Jumat jam 5:30 subuh gitu. Terusnya Ustazah bisa nggak jam hari Rabu jam 10 gitu waktu itu. Oh ya udah nanti coba ditanyain di sana bisa nggak gitu Ustazah. Tapi belum ngabarin Ana kan? Karena anak nyambungnya nggak bisa gitu. Ana teringatnya nggak bisa. Jadi oh ya udah biar tetap di Jumat gitu loh. Jadi Jam ya berapa udah Ustazah? Jam 10 bisa. Jumat jam 10 aja berarti tetap. Alhamdulillah. Ya kalau jam 10 insya Allah bisa sih Ustazah. Kalau yang terlalu Insya Allah jadwalnya tetap ya. Insya Allah tetap Insya jamnya tetap di jam 10 insya Allah. Ya, Ya, insya Allah dan jadwalnya masih seperti biasa di hari pertama kita materi, pekan pertama kita materi, pekan kedua kita tadrib. Jadi insya Allah pas banget ya masuk pekan kedua kita tadrib ya, karena di akhir ini sudah materi. Ini materinya udah sekarang. Tadrib, kemudian pekan ketiga itu bedah tajwid ya, baru keempatnya kita tadrib lagi. Ya, baik. Baik, kita akhiri kelas pagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberkahi halaqah-halaqah kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kita waktu-waktu yang bermanfaat ya, banyak beramal soleh, mengkaji ilmu-ilmu syar'i termasuk ilmu Al-Quran, dan semoga Allah ridho dengan amal-amal yang kita lakukan. Afwan ya, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam bahasa ketidaknyamanan dari Ana ucapkan terima kasih buat Anda semua. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Insyaallah kita ketemu Januari pekan kedua ya, ustazah semua. Afwan. Ana mohon pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.